Prabu Brawijaya FM, raja terakhir Majapahit dan akhir sebuah kejayaan kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Kejayaannya mencapai puncak di bawah Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Namun, seiring berjalannya waktu, Majapahit mengalami kemunduran yang pada akhirnya mencapai titik akhir pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya Vimper. Prabu Brawijaya Vimper, yang juga dikenal dengan nama Prabu Kertabumi, memerintah Majapahit sekitar pertengahan abad ke-15 Masehi. Ia sering dianggap sebagai raja terakhir Majapahit. Sebelum keruntuhannya dan lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, Prabu Brawijaya Vimper memiliki nama asli Dia Kertabumi. Ia adalah putra dari Prabu Wikramawardhana. Dalam beberapa sumber babat dan serat Jawa, nama Brawijaya digunakan sebagai gelar umum bagi para raja Majapahit di periode akhir. Nama Brawijaya sendiri berasal dari kata Brawijaya, yang artinya raja yang jaya. Gelar ini melekat pada raja-raja terakhir Majapahit sebagai lambang kejayaan yang mulai meredup. Dia Kertabumi naik takhta sekitar tahun 1468 Masehi setelah terjadi perebutan kekuasaan dengan Bere Kertabumi atau Girindrawardhana. Masa pemerintahannya penuh dengan konflik internal di lingkungan istana Majapahit. Selain masalah internal, Majapahit juga menghadapi gelombang islamisasi di pesisir utara Jawa. Kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah disebut-sebut sebagai putra Prabu Brawijaya V dari Putri Campa, menjadi penantang terbesar Majapahit di era ini. Salah satu kisah terkenal adalah konflik antara Majapahit dan Demak. Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak di Bintoro, dan secara perlahan menarik dukungan rakyat pesisir yang sebelumnya tunduk pada Majapahit. Menurut tradisi lisan, hubungan ayah anak antara Brawijaya V dan Raden Patah sering menjadi simbol peralihan dari era Hindu-Buddha ke era Islam di Jawa. Konflik berdarah akhirnya meletus. Pasukan Demak di bawah pimpinan Adipati Unus dan Sunan Ngudung menyerbu ibu kota Majapahit. Penyerbuan Demak berakhir dengan runtuhnya ibu kota Majapahit pada sekitar tahun 1478 Masehi. Meski tanggalnya masih diperdebatkan sejarawan, Prabu Brawijaya Live disebut-sebut melarikan diri ke Gunung Lawu, kemudian moksa atau mengasingkan diri menjadi pertapa. Cerita rakyat menuturkan bahwa Prabu Brawijaya V tidak wafat secara biasa, tetapi moksa, yaitu meleburkan diri secara spiritual. Hingga kini puncak Gunung Lawu sering dikaitkan dengan petilasan Prabu Brawijaya. Banyak orang berziarah ke Candi Sukuh dan Candi Ceto, dua candi peninggalan era Majapahit akhir di lereng Gunung Lawu. Keruntuhan Majapahit menandai babak baru Nusantara, era kerajaan-kerajaan Islam. Meskipun runtuh, pengaruh Majapahit tetap hidup dalam bentuk nilai budaya, hukum adat, sastra, hingga inspirasi penyatuan Nusantara. Nama Brawijaya tetap dikenang sebagai simbol kebesaran yang memudar, tetapi juga sebagai penanda transformasi besar dalam sejarah Indonesia. Kisahnya masih dijaga dalam serat Jawa seperti Serat Kanda, Babat Tanah Jawi, hingga cerita lisan di berbagai daerah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Prabu Brawijaya V bukan sekadar raja terakhir Majapahit, tetapi juga simbol perubahan zaman. Dari masa pemerintahannya, kita belajar bahwa kejayaan suatu kerajaan bisa sirna jika tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, konflik internal, dan tantangan baru. Sebagian besar cerita Prabu Brawijaya Bikastin berasal dari naskah babat dan tradisi lisan, bukan catatan sejarah tertulis resmi yang sepenuhnya dapat diverifikasi. Beberapa bagian kisahnya bercampur dengan mitos, sehingga perlu dibandingkan dengan sumber sejarah lain seperti Nagara Kretagama dan Pararaton. Demikian naskah tentang Prabu Brawijaya Vimper. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan sejarah Nusantara dan menjadi pengingat bahwa sejarah selalu meninggalkan pelajaran bagi generasi penerus.